Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dikabarkan akan menerapkan format baru untuk babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kecurangan AFC. Tunjuk Timur Tengah jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai terbongkar setelah Bahrain yang merupakan anak emas dari AFC dikalahkan Indonesia. Kapan hari di GBK Jakarta? Jelas wacana ini menjadi kabar kurang bagus buat timnas Indonesia jika nantinya harus memainkan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Timur Tengah. Kondisi ini terjadi karena AFC baru saja mengubah format pemilihan venue putaran keempat. Sebelumnya AFC mengatakan akan menggelar putaran 4 secara terpusat di tempat netral. Dalam format terbaru, AFC memutuskan putaran 4 akan digelar di negara peringkat 2 teratas dalam ranking tim peringkat ketiga dan keempat di putaran ketiga. Dengan format baru ini, Timnas Indonesia terancam bakal memainkan putaran 4 di Timur Tengah. Pasalnya mengacu pada ranking saat ini, 2 teratas tim peringkat ketiga dan keempat diduduki oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Dari 8 pertandingan di putaran 3, UEA sudah mengemas 13 poin unggul 1 angka dari Iran. Di bawahnya ada Oman 10, Arab Saudi 10, Qatar 10, dan Indonesia 9. Sebab format berubah di tengah kualifikasi putaran ketiga berjalan yang hasilnya hampir pasti terlihat. Kebijakan tersebut seharusnya disepakati sebelum kompetisi berjalan. Terlebih Timur Tengah memiliki aliansi tersendiri yang terkenal kerap diuntungkan oleh AFC. Meski begitu, Timnas Indonesia masih memiliki kans untuk memperbaiki posisi dalam ranking peringkat 3 dan keempat tersebut. Syaratnya skuad Garuda harus bisa memaksimalkan 2 pertandingan sisa putaran 3. Jika bisa meraih hasil maksimal, bukan mustahil Timnas Indonesia naik ke 2 teratas dalam ranking tim peringkat ketiga dan keempat. Bahkan tak menutup kemungkinan skuad asuhan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua grup C untuk mengemas tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari kecurangan AFC yang terendus, apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Garuda bersiap mengguncang dunia. Saudara-saudara, inilah momen yang akan menentukan nasib sepak bola Indonesia selama 86 tahun. Tanggal 5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi bisu pertarungan paling panas dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menghadapi Cina di laga hidup dan mati di tengah badai format baru AFC yang bisa menjadi berkah atau malapetaka. Lihatlah, Garuda masih menggenggam asa di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. 2 laga tersisa, Cina di GBK 5 Juni 2025 dan Jepang di kandang mereka. Hanya butuh 4 poin lagi untuk melesat ke babak keempat. Tapi hati-hati, Bahrain dan China mengintai di belakang dengan 6 poin. 1 slip, 1 kesalahan, dan mimpi itu bisa runtuh. Kita sempat terluka di Melbourne, dilumat Australia 1-5. Tapi saudara-saudara, luka itu bukan akhir. Ini adalah ujian terakhir sebelum Garuda menjemput takdirnya di babak keempat. AFC telah menyiapkan format baru. 6 tim terlempar dari fase ketiga akan bertarung di 2 grup neraka, 3 tim per grup, berlaga di tanah netral. Hanya juara grup yang langsung ke Piala Dunia 2026. Runner-up harus berdarah-darah di playoff antar benua. Bayangkan, jika Garuda lolos, mereka bisa masuk jurang pertempuran melawan raksasa Timur Tengah. Qatar dengan gurunya yang panas, Irak sang tuan rumah,
atau UIA yang gemerlap. Tapi inilah jalan yang harus ditempuh. Hanya pemenang yang pantas ke Piala Dunia. Tapi sebelum itu, ada 2 tantangan mutlak. 5 Juni 2025, Indonesia vs China di GBK. Inilah hari di mana seluruh nafas bangsa ini akan tertuju pada 11 pejuang di lapangan. China, mereka bukan monster. Ingatkah kalian, di laga kandang sebelumnya, Garuda membuktikan GBK adalah benteng tak tergoyahkan. Suara 80.000 supporter bisa menjadi senjata pamungkas. Pelatih kita pernah berkata, di GBK kita punya kekuatan 12 pemain. Kalian, para pecandu bola, ini saatnya buktikan. Cina harus ditaklukkan. 3 poin wajib diraih. Lalu Jepang, meski di kandang mereka, 1 poin saja bisa menjadi kunci emas. Lihat angka-angkanya. Jika Garuda menang lawan Cina dan imbang lawan Jepang, 13 poin akan membuat Indonesia aman di posisi ketiga atau keempat. Tapi hati-hati, jika gagal Bahrain atau Cina bisa menyambar tiket itu. Inilah saatnya para pahlawan bersatu. Ole Romeni dengan naluri predator house goal Eji Maulana dengan dribble magisnya yang dijuluki Kelok 9 sudah on fire lagi. Marcelino Ferdinand sang penerus legenda. Mereka adalah generasi emas yang harus membuat sejarah. Bayangkan, untuk pertama kalinya sejak 1938, Indonesia kembali ke Piala Dunia. Bukan mustahil. Format baru AFC ini memang kejam, tapi juga memberi jalan lebih pendek. Hanya juara grup babak keempat yang lolos. Kenapa bukan kita? Tapi semua itu tak akan terjadi tanpa kemenangan vs China. Tanggal 5 Juni 2025, GBK harus jadi lautan merah putih. Setiap teriakan, setiap yel-yel harus membakar semangat para pahlawan. Saudara-saudara, inilah pertempuran abad untuk Garuda. Jika kita kalah, format baru AFC ini bisa menjadi kuburan. Tapi jika menang, jalan ke Amerika Utara 2026 terbuka lebar. Bersiaplah, hari itu akan datang. Darah, keringat, dan air mata akan tertumpah di GBK. Tapi percayalah, Garuda tak akan berhenti terbang sampai Piala Dunia. Bukan lagi mimpi, tapi takdir. Indonesia, one nation, one mission. So buat semua elemen timnas Indonesia tetap semangat, dan yang pasti jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan momen bersejarah ini. Oke, kita fans Garuda.